YA. Alkitab berkata, semua orang telah kekurangan kemuliaan Allah. Apa artinya ini? Mari kita baca sebentar. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di sini dikatakan, mengenai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Latar belakang mereka, apakah berada di bawah hukum Taurat atau tidak, sama sekali tidak ada bedanya. Artinya, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apakah mereka dilahirkan sebagai orang Yahudi atau bukan, tidak ada perbedaannya. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, semuanya sama saja. Karena semua orang telah berdosa. Dan kekurangan kemuliaan Allah. Artinya, semua orang adalah orang berdosa. Dan kekurangan kemuliaan Allah. Tidak memiliki kekudusan Allah. Tidak memiliki kemuliaan Allah. Jadi, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, semuanya sama. Semuanya adalah orang berdosa. Karena itu, dengan percaya kepada Yesus, kita dapat mencapai kemuliaan Allah. Pada akhirnya, kita akan menjadi serupa dengan Allah dan Tuhan dalam kemuliaan dan kekudusan. Di sini dikatakan, semua orang telah berdosa. Dan kekurangan kemuliaan Allah. Sekarang ini, oleh kasih karunia Allah, melalui penebusan Yesus Kristus, manusia dibenarkan dengan kuma-kuma. Artinya, semua orang, semuanya sudah menjadi orang berdosa, adalah orang berdosa. Semua orang rusak. Lalu apa yang harus dilakukan? Seperti ponsel yang berkata, percayalah, harus diperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Yesus yang memperbaiki. Yesuslah yang memperbaiki kita. Kalau ada sebuah ponsel yang berkata, aku tidak perlu diperbaiki, ponselku masih bagus. Tapi saat digunakan, sebentar saja sudah tidak bisa dipakai lagi. Sistemnya rusak. Itu berarti, semua orang berdosa, seperti ponsel yang rusak. Maka perlu diperbaiki. Semua orang berdosa, dikuasai dosa. Membutuhkan penyelamatan Yesus. Membutuhkan Yesus untuk menyembuhkan roh kita. Roh kita dikuasai dosa. Dalam hal ini, Di sini dikatakan. namun sekarang kita menerima kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia? Semua orang telah berdosa terhadap Allah. Semuanya telah berdosa. Tetapi menerima kasih karunia Allah. Apa artinya ini? Menerima anugerah, menerima kasih karunia. Allah memilih kita. Dia menyelamatkan kita. Orang yang tidak dipilihnya. Dia tidak selamatkan. Kasih karunia berarti, mengapa banyak orang tidak diselamatkan? Sedangkan kita diselamatkan, karena Tuhan memilih kita. Sehingga kita percaya kepada Yesus. Orang yang tidak terpilih oleh Allah, mereka tidak percaya. Orang yang tidak dipilih Allah, Allah tidak menyelamatkannya. Allah menyelamatkan orang yang telah dipilih. Pemilihan ini bukan berasal dari usaha manusia, bukan dari perbuatan manusia, juga bukan dari kelahiran manusia, melainkan hanya dari Allah yang penuh belas kasihan. Jadi, kita dipilih Allah, ini adalah kasih karunia. Bukan karena kebijaksanaan atau kecerdasan manusia. Allah mengasihi kita, Dia memilih kita, kemudian, memilih kita, dan membiarkan Yesus menebus serta memperbaiki kita, seperti dua buah ponsel. Sebagai contoh, di sini ada dua ponsel. Sebagai contoh, bayangkan dua ponsel di tangan si Bodisong, keduanya rusak. Waduh, kedua ponsel ini rusak. Mana yang harus aku perbaiki ya? Ponsel ini. Ponsel ini. Yang dipilih oleh saudara 11 Bo, katanya. Inilah yang kusukai, aku akan memperbaikinya, agar kembali seperti kondisi pabrik. Demikian, maka ponsel ini mendapat anugerah. Ponsel ini mendapat anugerah. Tetapi jika ponsel ini, saya tidak suka ponsel ini, tidak akan saya perbaiki lagi. Buang saja ke tempat sampah. Maka ponsel ini tidak mendapat anugerah. Anugerah ini artinya orang-orang yang dipilih Allah karena. Lalu siapa yang memperbaikinya? Diserahkan kepada anakku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi artinya Allah telah memilih kita. Lalu ia menyuruh kita mengenal Yesus. Siapa orang yang dipilih Allah? Allah menuntun kita datang kepada Kristus Tuhan. Kemudian kita memanggil Yesus sebagai Tuhan dan berkata, Tuhan, aku adalah seorang berdosa. Selamatkanlah aku. Tuhan, aku adalah seorang berdosa. Aku dikuasai oleh dosa. Mohon ampila. Singkirkan dosa dari hatiku. Yesus berkata, percayalah kepadaku. Maukah engkau membiarkan aku selamanya menjadi Tuhanmu? Kita menjawab, Tuhan, aku mau selamanya bersujud di hadapan Mu menjadi anakmu. Engkau harus selamanya menjadi Tuhanku. Tuhan berkata, baiklah, karena engkau sudah percaya kepadaku, dan menyebut aku sebagai Tuhanmu. Engkau juga tahu bahwa aku adalah anak Allah Bapa. Maka aku akan menyelamatkanmu. Kita diselamatkan karena Allah memilih kita. Kemudian kita datang kepada Kristus Tuhan. Dan Kristus Tuhan menyelamatkan kita. Tentang dosa, artinya begini. Pertama-tama aku menyelamatkan Sipai. Bagaimana caranya? Sipai penuh dengan kejahatan. Baiklah, dengan kuasa Roh Kudusku, aku mencabut dosa dari dalam diri Sipai. Mencabutnya dan melemparkannya ke dalam lautan api belerang. Lalu apakah sejak saat itu? Ia menjadi ciptaan baru. Inilah kasih karunia cuma-cuma darinya. Artinya kita tidak perlu membayar dengan emas. Tidak perlu membayar dengan perak. Cukup dengan rela percaya kepada Yesus. Cukup dengan rela menyebut Yesus sebagai Tuhan. Percaya kepadanya, maka ia akan menyelamatkan kita. Ia menyelamatkan kita tanpa meminta emas atau perak dari kita. Cukup kita percaya kepadanya. Ia akan menyelamatkan kita. Baru kita mengerti. Keselamatan diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Yang rela menerima Yesus sebagai Tuhan. Ia akan menyelamatkan kita.
Jika seseorang berkata, aku tidak mau Yesus sama sekali. Yesus hanyalah orang Nazaret. Aku tidak mau. Aku tidak berdosa. Aku menolaknya. Maka Tuhan Yesus berkata, ah, dia menolak aku. Aku tidak akan menyelamatkannya. Orang yang tidak diselamatkan itu dilemparkan ke dalam danau api belerang. Inilah kebenaran tersebut. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan.